Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya. Juga untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus ya. Juga saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung atau merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita, sehingga jiwa kita itu setiap harinya itu ada peningkatan penyucian atau ada peningkatan pembeningan hatinya gitu ya. Jadi semangat terus belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Semangat terus semangat. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, adalah tentang untuk penyucian jiwa itu tentang jenis-jenis penyakit batin. Dan kalau kita sudah mengetahui jenis-jenis penyakit batin, tentu kita akan lebih mudah untuk menyembuhkannya, untuk menghindarinya, untuk menghilangkannya dari jiwa kita, dari dalam hati kita gitu. Karena kalau misalkan sebuah wilayah atau sebuah rumah atau sebuah halaman rumah gitu kan, kalau memang dipenuhi kotoran kan nggak nyaman kan. Jadi kitanya aja, timbulnya aja lebih banyak emosi gitu, karena lihat rumah acak-acakan itu kan ke hati nggak nyaman kan gitu. Begitu pula juga hati dan jiwa kita gitu. Kalau jiwa kita itu dipenuhi dengan kotoran-kotoran gitu, tentu hati itu akan lebih mudah emosional, akan lebih mudah marah gitu. Marah juga kan penyakit batin gitu kan. Nah, jadi intinya apapun jenis penyakit batin yang kemarin kita bahas, kalau memang kita bermuhasabah diri atau kita bertafakur gitu kan, penyakit batin apa aja yang masih melekat di dalam jiwa kita, segera kita sembuhkan dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah batin. Nah, jenis-jenis ibadah batin ini yang pertama apa ya? Taubat. Nah, taubat ini adalah ibadah batin yang sangat-sangat penting, yang paling penting sebelum ibadah batin yang lainnya. Karena emang taubat itu adalah untuk penyucian jiwa, untuk kembali kepada Allah gitu. Nah, jadi arti taubat itu kan, kita itu kembali kepada Allah. Artinya orang yang kembali kepada Allah itu orang kotor yang ingin menyucikan diri kan. Tentu Allah tidak suka kalau orang itu kotor, sehingga ketika kita bertobat, orang yang kotor pun menjadi suci gitu, karena kita memang berniat untuk menyucikan diri, menyucikan jiwa, menyucikan hati gitu. Jadi yang pertama-tama ibadah batin adalah taubat. Jadi kita bertobat dari segala penyakit batin dan dari segala dosa lohir ya, sehingga lahir dan batin itu bersih gitu. Walaupun tidak ada satupun manusia ini yang bersih di dunia ini gitu, tapi kalau kita mau membersihkan diri, kotor bersihkan lagi, berdebu bersihkan lagi, becek ada tanah kotor masuk ke rumah gitu, rumah hati maksudnya, kita bersihkan lagi, kita sapu, kita pel pakai kamoceng, pakai apa gitu, kaca-kacanya gitu, kaca-kaca hati gitu, kaca-kaca jiwa kita bersihkan sehingga menjadi bening gitu dengan bertobat. Nah, yang kedua yaitu uh,
Ikhlas ya, yang kedua ikhlas. Jenis ibadah batin yang harus istiqomah kita lakukan adalah ikhlas. Karena seperti amal adalah jasadnya, maka ikhlas adalah ruhnya. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan, amal soleh dan amal kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas, maka insya Allah amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibaratnya jasad dan ruh itu bersatu gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan kebaikan tapi tidak ada keikhlasan, itu akan sia-sia gitu. Sia-sianya ya memang karena hatinya itu tidak beribadah gitu. Kita boleh ibadah dohir sebanyak-banyaknya, tapi disertai juga dengan ibadah batin ikhlas, sehingga lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ketulusan. Ketika kita, nih cara mengujinya ya, ketika kita melakukan suatu kebaikan, taruhlah kita memberikan sedekah gitu ya kepada orang lain gitu, dengan kita tidak mengungkit, walaupun orang itu tidak membalas kebaikan yang sama kepada kita, kita jangan sekali-kali mengungkit. Jadi kita anggap saja kita bersedekah, beramal, lalu kita lupakan, anggap saja kita tidak pernah melakukannya gitu. Maka itu bisa dikatakan ikhlas. Jadi tulus, ikhlas itu tulus gitu, walaupun tidak dibalas dengan kebaikan yang sama gitu. Karena memang Allah itu akan memberikan balasan tidak harus dengan orang yang sama. Jadi kalau kita tidak mengungkitnya berarti kita ikhlas. Sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf ada kesalahan teknis lagi. Ini saya kenapa selama ini jadi hidung saya tuh gatel, kayaknya mau flu atau gimana ini, kayak harus minum vitamin yang banyak. Maaf ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Namanya ibadah batin, jenis-jenisnya selain bertaubat juga ikhlas, yaitu ada yang namanya jihad. Jihad itu adalah memerangi hawa nafsu. Ini kita membahas jihad itu versi batiniah ya, bukan versi dohiriah. Kalau secara syariat, berjihad itu adalah berperang di jalan Allah gitu kan. Nah, tapi kalau versi batiniah, berjihad ini adalah memerangi hawa nafsu. Jadi misalkan kita udah punya HP atau udah punya motor gitu kan, satu atau dua, tapi pengen beli lagi, terlebih lagi itu ada uang. Walaupun ada uang, tapi kalau misalkan motor itu tidak terpakai gitu kan, misalkan bakalnya nganggur gitu, bakalnya ngemble gitu kan, nah itu merupakan suatu hawa nafsu karena akan menjadi mubazir gitu. Nah, maka dari situ jihad itu perlu kita lakukan. Ibadah batin jihad itu perlu kita lakukan di dalam hati. Jadi memerangi hawa nafsu agar nafsu kita itu bisa meredam gitu ya. Nah, tentu sangat penting karena memang ibadah batin itu namanya penyucian jiwa, pembeningan hati itu memang kita itu dalam rangka untuk sebelum ke tauhid itu untuk al-nafs al-mutmainah dulu gitu. Jadi ada prosesnya, tidak ujug-ujug langsung menjadi ahli tasawuf gitu, tidak ujug-ujug menjadi ahli tauhid gitu. Tapi ada banyak jalan yang kita tempuh, itu stasiun-stasiun batiniah itu perlu kita perlu kita kunjungi gitu. Tapi jangan sampai berhenti atau stuck di stasiun batin tertentu atau di makom jiwa tertentu. Semua itu harus kita laksanakan, harus kita kunjungi sampai kita itu bisa rojiun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, setelah taubat, ikhlas, juga ada jihad. Yang keempat adalah zuhud. Zuhud itu adalah menanggalkan hawa nafsu duniawi. Nah, kalau jihad memerangi, jadi posisinya masih di bawah, jadi masih dalam berperang gitu. Jadi intinya dia itu masih dikuasai hawa nafsu, tapi nafsunya itu karena ingin dikalahkan jadi masih berjihad. Nah, kalau level berikutnya yang lebih tinggi lagi adalah zuhud. Nah, zuhud ini menanggalkan, jadi artinya nafsu duniawi itu sudah mampu dia perangi, tapi udah diperangi ini kan mungkin sisa-sisa perang itu kan, perang nafsu itu kan mungkin masih bergelimang di dalam hati. Nah, dia lepaskan, dia tanggalkan gitu. Itulah bedanya jihad dan zuhud. Kalau zuhud itu lebih tinggi lagi levelnya. Jadi intinya
makom jiwanya itu udah naik derajat gitu kalau kita sudah bisa berzuhud gitu. Bentar. Sorry ya, maaf ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Bahwa penyakit batin itu selain jihad dan zuhud juga ada zuhud juga ya, zuhud dulu ya. Zuhud itu kan menanggalkan hawa nafsu duniawi, dan itu lebih meningkat lagi ke makom yang lebih tinggi lagi daripada jihad, yaitu zuhud ya. Zuhud ini merupakan akhlaknya seorang ahli tasawuf. Jadi orang ahli tasawuf itu belum bisa dikatakan ahli tasawuf kalau hatinya belum zuhud gitu. Tapi kalau misalkan masih banyak hubu dunia, kita cinta dunia, nah itu akan sulit. Nah jadi lawannya zuhud itu adalah cinta duniawi, hubu dunia lawannya zuhud gitu. Jadi kalau hubu dunia merupakan penyakit batin, tapi kalau zuhud ini merupakan ibadah batin gitu. Itulah perbedaannya ya. Jadi intinya kita itu harus benar-benar berbenah jiwa gitu, bagaimana caranya untuk menyembuhkan itu. Selain kita mengetahui jenis-jenis penyakit batin untuk kita sembuhkan, dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah batin dari satu tahap ke tahap berikutnya sampai memasuki al-nafs al-mutmainah, sampai memasuki makom tauhid gitu ya. Nah cukup sekian dulu, mohon maaf ini saya ada gangguan teknis karena hidung saya lagi nggak nyaman. Ini mungkin karena mau flu ya, ya Allah mudah-mudahan sehat ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best.